Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali di dalam kelas Mengapa Saya Kristen. Dan ini adalah sesi yang keempat. Di sesi yang keempat ini kita akan belajar tentang kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mendiskusikan tentang sekali selamat tetap selamat. Apakah benar sekali selamat tetap selamat? Nah, kalau memang sekali selamat, tetap selamat, apakah berarti kita boleh berbuat dosa semaunya? Mana yang benar sebetulnya? Sekali selamat, tetap selamat, atau keselamatan bisa hilang? Dan kalaupun sekali selamat, tetap selamat dianggap benar, apakah itu berarti kita boleh melakukan dosa semau kita? Nah, saya tidak tahu apakah kita bergumul dengan kepastian keselamatan kita, tetapi saya tahu beberapa orang telah bergumul dengan persoalan ini. Saya telah berjumpa dengan seorang yang cukup senior, sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi dia pernah bertanya kepada saya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia berkata, "Pak Yakub, saya sebetulnya takut." "Takut apa, Bu?" Dia jawab, "Saya takut bahwa keselamatan saya nanti hilang." Terus saya tanya, "Mengapa Ibu takut keselamatan Ibu hilang?" Dia mengatakan, "Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya nanti saya menghadapi penganiayaan. Saya ini orangnya penakut. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyikapi situasi semacam itu. Dan saya juga tidak bisa membayangkan seandainya hidup saya penuh dengan penderitaan demi penderitaan, kegagalan demi kegagalan. Saya tidak tahu apakah saya sanggup mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Saya kok ragu bahwa saya bisa mengikuti Dia sampai pada akhirnya." Bicara tentang kepastian keselamatan. Dan ada satu cerita pilu yang saya pakai untuk mengawali sesi ini. Peristiwa ini adalah peristiwa nyata yang terjadi di Los Angeles, di California pada waktu saya menempuh studi S2 saya dulu. Tapi peristiwanya sendiri terjadi di tahun 2000. Pada waktu itu saya mendengar kabar bahwa ada anak salah seorang dosen, anak salah seorang hamba Tuhan telah melakukan bunuh diri. Dia melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya di dalam mobilnya, di dalam garasi rumahnya. Ketika saya mendengar itu, hati saya penuh dengan pertanyaan. Hati saya bergejolak, pikiran saya tidak bisa tenang. Saya punya beberapa banyak pertanyaan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dia anak hamba Tuhan. Mengapa dia harus bunuh diri? Apakah dia depresi? Ataukah dia sedang mengalami kegagalan? Atau ada apa yang menimpa anak ini sehingga dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang sadis seperti itu? Semua kebingungan saya terjawab pada waktu acara pemakaman. Di acara pemakaman dibacakan catatan bunuh diri yang dia tulis sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dan di dalam catatan itu kurang lebihnya dia mengatakan seperti ini, "Tuhan, Engkau tahu aku sangat mengasihi Engkau. Engkau tahu hatiku, aku mengasihi Engkau. Tetapi aku gagal, dan gagal. Aku berdosa, dan berdosa lagi. Aku menyakiti hatimu, dan aku sudah tidak tahan menyakiti hatimu. Tuhan, ambillah aku kepadamu." Lalu dia mengakhiri hidupnya. Saudara, cerita ini jelas cerita yang pilu, cerita yang memprihatinkan. Bunuh diri tidak pernah menjadi solusi yang terbaik untuk masalah apapun. Nah, saya tidak bermaksud menghakimi tindakan itu. Tetapi saya menceritakan ini, saudara, untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada banyak orang yang bergumul tentang keselamatannya. Atau lebih secara spesifik, bergumul tentang kepastian keselamatannya. Ada orang yang merasa diri tidak cukup baik. Ada orang yang merasa diri tidak cukup mampu untuk mempertahankan keselamatannya. Semua ini bicara tentang satu hal, bahwa sebagian orang Kristen ternyata masih punya pemikiran bahwa keselamatan mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Keselamatan mereka ditentukan oleh keberanian mereka, ditentukan oleh ketaatan mereka, ditentukan oleh segala sesuatu yang baik yang mereka lakukan. Sehingga wajar kalau di dalam sesi ini kita bertanya, apakah benar keselamatan kita bersifat pasti? Dan kalaupun keselamatan kita bersifat pasti, apakah itu ditentukan oleh tindakan kita atau ditentukan oleh Allah?
Kita akan membahas persoalan itu bersama-sama di dalam sesi ini. Tapi saya ingin sebelumnya membacakan beberapa ayat yang berisi janji Tuhan kepada kita. Janji bahwa keselamatan kita akan baik-baik saja sampai pada akhirnya. Dan mari kita melihat beberapa ayat yang penting tersebut. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai yang ke-30. Saya bacakan demikian. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Berarti nggak bisa hilang karena hidupnya kekal. Kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada, seorang pun tidak ada. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun, sekali lagi dikatakan, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus di sini sedang membandingkan para pengikutnya dengan orang-orang Farisi. Yesus membuat perbedaan bahwa orang-orang yang mendengarkan suaranya adalah para pengikutnya, yaitu domba-dombanya. Dan Yesus memberitahu di dalam konteks Yohanes pasal 10 ini bahwa orang-orang Farisi bukan bagian dari domba-dombanya. Nah, bagi mereka yang tergolong pada domba-domba yang untuknya Yesus memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya, maka domba-domba itu dipastikan selamat sampai kesudahannya. Yesus mengatakan mereka pasti akan selamat. Mereka tidak mungkin binasa. Aku memberikan hidup yang kekal, bukan hidup yang coba-coba, bukan hidup yang sementara, bukan hidup yang sifatnya ya ini dicoba dululah seberapa lama, melihat respons manusianya seperti apa. Tidak, hidup yang disebut di sini adalah hidup yang kekal. Lalu Yesus juga memberikan penegasan sebanyak 2 kali, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Kenapa? Karena Bapa lebih besar daripada segala sesuatu. Ayat ini sangat eksplisit sekali memberitahukan kepada kita bahwa sekali kita ada di dalam tangan Bapa, maka kita akan terus-menerus berada di dalam tangan yang kuat itu. Tangan yang telah menarik kita dan memberikan kita kepada Kristus. Di Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan demikian, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tangan yang kuat yang menarik kita datang kepada Kristus adalah tangan yang kuat yang menggenggam kita sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Ada janji yang lain yang ditulis di dalam surat Yudas. Mari kita membaca surat Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Surat Yudas cuma 1 pasal. Jadi kita membaca Yudas ayat 24 dan 25. Dikatakan demikian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang setia, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas berkata demikian, bagi Dia yang berkuasa menjaga. Dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Di sini Yudas meyakinkan para pembaca suratnya, bahkan di tengah situasi genting, situasi yang parah yang sedang mereka hadapi, yaitu bahaya ajaran-ajaran sesat. Bahaya dari guru-guru palsu yang mengajarkan gaya hidup duniawi yang tampaknya sangat menarik. Di tengah situasi yang genting, di tengah tantangan yang serius ini, Yudas tidak kehilangan pengharapannya, tidak kehilangan keyakinannya bahwa penerima suratnya yang sudah percaya kepada Kristus akan dijaga oleh Allah dengan sempurna. Bagi Dialah yang sanggup menjaga kamu dan membawa kamu kepada kesempurnaan sampai Kristus datang kembali yang kedua.
Allah sanggup menjaga. Allah memastikan bahwa kita tidak akan tersandung. Allah memastikan bahwa rencana keselamatan yang sudah dilakukan, sudah dieksekusi di dalam Yesus Kristus, akan terus Dia pelihara sampai pada akhirnya kita benar-benar kudus, tak bercacat di hadapan Kristus. Kita sudah melihat dua janji, Yohanes 10 dan Yudas 1. Tapi masih ada satu ayat lagi yang saya ingin bacakan untuk kita semua, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Luar biasa. Paulus di sini berbicara di dalam konteks penderitaan. Kalau kita membaca Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-18, dia bicara tentang penderitaan. Semua makhluk menghadapi penderitaan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Dan secara khusus di akhir pasal yang ke-8, dia mengaitkan itu dengan penganiayaan, dengan pedang, dengan maut, dengan segala sesuatu yang buruk yang bisa menimpa orang Kristen. Dan Paulus mengatakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu pedang, entah itu maut, entah itu makhluk apapun, Paulus tampaknya sangat inklusif sekali. Baik manusia maupun yang bukan manusia, baik peristiwa yang satu maupun semua peristiwa yang lain, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali kita dikasihi oleh Kristus, maka kita akan selalu berada di dalam kasih itu. Dulu ketika kita masih jauh dari Allah, dulu ketika kita masih menjadi seteru-seteru Allah, Roma pasal 5 berkata demikian, Kristus mati untuk kita. Kristus menyerahkan nyawanya ketika kita masih lemah, masih jadi seteru, ketika kita masih memberontak melawan Tuhan. Kristus tidak pernah lelah, tidak pernah kalah, dan tidak pernah menyerah. Dia terus-menerus mengejar kita, Dia terus-menerus menarik kita ke dalam pelukannya yang penuh dengan kasih. Dan sekali kita berada di dalam pelukan itu, Kristus berjanji kita tidak akan pernah lepas dari pelukan tangannya. Tidak pernah lepas. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. 3 ayat tadi kiranya cukup meyakinkan kita, setiap kita, bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Allah. Sekali kita selamat, maka Allah akan memastikan kita berada di dalam keselamatan yang sama. Nah, mungkin kita cuma membaca janji-janji tadi dan kita masih bingung sebetulnya apa sih kepastian keselamatan itu. Kalau memang Allah berjanji untuk menyelamatkan kita dan menjaga keselamatan itu sampai pada akhirnya, apakah itu berarti bahwa kita boleh melakukan dosa semau kita? Nah, kita akan belajar tentang definisi kepastian keselamatan supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan kepastian keselamatan. Menurut pengalaman saya, beberapa orang salah memahami kepastian keselamatan. Mereka memiliki konsep yang keliru tentang kepastian keselamatan. Beberapa orang berdebat dengan saya menolak kepastian keselamatan. Tapi ternyata yang mereka tolak bukan kepastian keselamatan seperti yang saya pahami. Mereka telah memahami konsep ini secara keliru, lalu mereka menolak konsep itu. Nah, untuk memastikan bahwa kita memahami konsep ini dengan benar, dengan seragam, mari kita melihat definisinya. Saya memberikan definisi kepastian keselamatan sebagai berikut. Allah yang setia dan berkuasa, jadi yang ditekankan memang Allah. Allah yang setia dan berkuasa sanggup menggenapi janjinya, yaitu memelihara keselamatan yang Dia sudah anugerahkan kepada kita dengan cara memampukan kita untuk mengikuti dan menaati Dia sampai pada akhirnya. Nah, ada beberapa ide yang penting yang saya ingin kita fokuskan, lalu saya akan coba menerangkan dengan lebih detail. Semua definisi ini dimulai dengan kata Allah, karena memang kepastian keselamatan ditentukan oleh Allah. Allah yang setia.
Kalau dia berjanji, dia setia. Dan sekali dia menyelamatkan, dia setia terus-menerus dan berkuasa. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Dia berkuasa untuk menjaga, sanggup menggenapi janjinya, yaitu memelihara keselamatan yang dia sudah anugerahkan kepada kita. Perhatikan, ini koma. Dengan cara memampukan kita untuk mengikuti dan menaati dia sampai pada akhirnya. Beberapa orang memahami definisi tadi hanya separuh saja, entah yang di awal, entah yang di akhir. Mereka yang cuma memahami di awal akan punya pikiran begini, bahwa Allah itu memastikan keselamatan kita, titik. Makanya kita tidak perlu menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak perlu mengejar kekudusan hidup kita. Kenapa? Karena semua yang menentukan adalah Allah sendiri. Dan ini baru separuh jalan. Ada beberapa orang yang memberi penekanan pada separuh yang terakhir. Mereka mengatakan bahwa kalau kita tidak taat, kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, ya kita tidak akan pernah bisa memastikan keselamatan kita. Seolah-olah keselamatan ditentukan oleh manusia. Keselamatan dipastikan melalui kesalehan manusia. Ini juga separuh jalan. Konsep Alkitab mencakup dua-duanya. Bahwa Allah memastikan keselamatan kita dengan cara memampukan kita untuk mengikuti dan menaati Dia sampai pada akhirnya. Allah bekerja memampukan kita untuk taat. Jadi jangan sampai kita punya pikiran sekali selamat tetap selamat walaupun kita tidak taat. Itu konsep yang keliru. Keselamatan memang tidak dipastikan oleh ketaatan kita. Tetapi bukan berarti sekali selamat tetap selamat walaupun kita tidak taat. Tidak mungkin. Allah akan memampukan kita untuk taat. Allah akan memastikan bahwa kita bisa mengikuti Dia dan menaati Dia sampai pada akhirnya. Nah, Allah melakukan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita diperlukan di dalam kerajaannya, bukan karena kita sosok yang penting di mata Dia, bukan. Dia memampukan kita untuk taat dan mengikuti Dia. Dia memastikan keselamatan kita karena faktor dirinya sendiri. Memang Allah setia, memang Allah berkuasa. Sekali Dia memberikan janjinya, maka Dia akan menggenapi janji itu. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab mengatakan walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Jadi Allah sifatnya sendiri adalah setia dan Dia juga berkuasa. Dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sekali kita ada di dalam tangannya, tadi kita sudah melihat ayatnya, tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Sehingga kita harus memahami definisi tadi secara lengkap dari dua sisi. Kita dibuat taat, dimampukan untuk taat, didorong terus untuk taat sampai pada akhirnya. Tetapi itu semua terjadi karena Allah yang berinisiatif. Jadi kita harus melihat sekali lagi, menjaga keseimbangannya supaya konsep kita menjadi konsep yang utuh. Nah, sekarang kita perlu tahu bagaimana cara Allah memastikan keselamatan kita. Bagaimana cara Allah menggenapi janjinya. Mengapa kita bisa yakin bahwa keselamatan kita tidak mungkin hilang? Dan mari langsung saja kita melihat alasan yang pertama. Mengapa kita bisa yakin bahwa keselamatan kita tidak mungkin hilang? Kita pasti akan diselamatkan. Yang pertama berkaitan dengan Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dan meterai. Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dan meterai. Saya bacakan beberapa ayat. Yang pertama 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Pada saat kita percaya kepada Injil, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus dikaruniakan kepada kita sebagai jaminan, sebagai uang muka. Jadi Kristus itu sudah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan, sebagai uang muka. Dengan kata lain, ada meterainya, ada jaminannya di sana. Nah, kita jangan bingung karya Roh Kudus ini dengan kelahiran baru. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita secara aktif, melahirbarukan kita sehingga kita bisa percaya. Nah, pada saat kita percaya, Roh Kudus itu sekaligus menjadi dua hal di dalam hidup kita, yaitu menjadi meterai dan menjadi jaminan atau uang muka. Meterai. Zaman dulu kata meterai jangan dipikirkan kertas kecil di atas amplop atau kertas kecil di atas sebuah surat pernyataan. Meterai pada waktu itu bentuknya beda-beda, tergantung bendanya apa. Tapi terlepas dari bentuknya atau bahannya yang berbeda-beda, meterai punya fungsi yang sama, yaitu menandai bahwa apa yang dimeteraikan di situ adalah milik yang empunya meterai itu. Jadi misalnya kalau ada binatang ternak, dia dimeterai berarti nanti pemiliknya memakai semacam besi, ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa itu miliknya, lalu diberi panas api yang begitu besar dan langsung dilekatkan di tubuh ternak itu, sehingga sampai kapanpun ternak itu akan menjadi milik dari pemiliknya. Nah, sama seperti itu pula ketika Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai, berarti kita ini milik Allah dan kita ini memang milik Allah. Dan untuk menguatkan kita, Paulus bukan cuma bicara tentang meterai sebagai tanda kepemilikan, tetapi juga sebagai jaminan atau uang muka. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan sebelum kita memperoleh seluruhnya nanti di akhir zaman. Nah, Roh Kudus sudah diberikan sebagai jaminan, sebagai uang muka. Bagaimana bisa pada akhirnya transaksinya batal? Allah sendiri yang memberikan Roh Kudus. Allah sendiri yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Bagaimana bisa Allah tidak menyudahi transaksi itu sampai pada akhirnya? Bagaimana Allah tidak melanjutkan, menyelesaikan semuanya itu sampai tuntas? Tidak mungkin. Jadi mengapa kita yakin keselamatan kita adalah pasti? Bukan karena kita sekali lagi, tapi karena apa yang dilakukan Allah kepada kita. Yaitu yang pertama, Allah memberikan Roh Kudus sebagai meterai, tanda kepemilikan, dan sebagai jaminan, sebagai uang muka, sebagai jaminan bahwa seluruhnya nanti pada akhirnya juga akan menjadi milik kita, juga akan kita nikmati. Yang kedua, cara Allah menggenapi janjinya atau memastikan keselamatan kita adalah dengan mengerjakan kemauan dan kemampuan dalam diri kita untuk taat. Allah mengerjakan kemauan dan kemampuan dalam diri kita untuk taat. Saya bacakan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini bukan work out, bukan work for. Work out bukan work for. Nanti saya akan jelaskan bedanya apa. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 memberitahukan alasannya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan atau kemampuan menurut kerelaannya. Jemaat Filipi senantiasa taat dan Paulus bersukacita atas hal itu, dan Paulus menasihatkan mereka, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, banyak orang salah paham tentang mengerjakan keselamatan di sini, seolah-olah keselamatan adalah hasil usaha kita karena kita yang mengerjakan itu. Tapi ini adalah terjemahan yang kurang sempurna dan ini memang dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani yang dipakai, kata yang muncul di sana artinya di dalam tulisan-tulisan Paulus itu artinya menyelesaikan.
Sesuatu sudah ada, bukan sesuatu yang tidak ada lalu kita mengerjakan. Bukan sesuatu yang merupakan usaha kita. Nah, saya tadi menggunakan dua istilah untuk membantu kita memahami dengan lebih baik. Kata yang dipakai di situ bukan work for, bukan bekerja untuk keselamatan, tetapi work out. Nah, kata work out di sini muncul di banyak terjemahan bahasa Inggris dan kata ini tepat sekali memberikan gambaran yang lengkap tentang apa yang dimaksud dengan kata Yunani yang dipakai di situ. Work out. Coba bayangkan ketika Anda pergi ke gym, ke tempat fitness, lalu Anda angkat berat, angkat besi dan sebagainya. Lalu otot Anda mulai kelihatan, entah tricep, entah bicep, entah otot yang lain mulai kelihatan besar dan mulai terbentuk. Wah, badan saudara kelihatan kekar begitu. Nah, itu namanya workout. Tapi coba pikirkan, apakah sebelum Anda pergi ke gym, sebelum Anda pergi ke tempat fitness, apakah Anda sudah punya ototnya atau belum? Pertanyaan nggak perlu dijawab sih. Ya, Anda sudah punya otot itu. Tetapi otot itu tidak terlihat. Tapi Anda sudah memiliki otot itu sejak lahir. Yang perlu dilakukan adalah menunjukkan keberadaan otot itu. Saudara work out untuk menunjukkan keberadaan otot itu. Sama seperti itu pula ketaatan kita. Kita taat bukan supaya diselamatkan, bukan. Kita taat untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Work out your salvation. Dan Paulus menambahkan di ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaan atau kemampuan. Allah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan. Kita bisa rindu, merindukan Allah. Kita bisa menginginkan ketaatan bagi Allah. Itu juga karena Allah yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang memampukan kita untuk menyesali dosa kita dan mempercayakan diri kepada Kristus adalah roh yang sama yang bekerja di dalam diri saya dan saudara, yang membuat saya dan saudara dengan sukarela mau menaati Dia. Itu Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Dia mengerjakan bukan cuma kemauan, tetapi juga kemampuan. Percuma kalau dia cuma memberikan kita dorongan, tapi tidak memberikan kita kemauan atau kemampuan. Percuma kalau dia cuma mengerjakan kemampuan, tapi tidak memberikan kemauan bagi kita. Jadi dua-duanya penting, saudara. Allah mengerjakan kemauan, kalau tanpa kemampuan tidak ada gunanya. Allah mengerjakan kemampuan, tapi kalau tidak ada kemauan yang dia kerjakan juga tidak ada gunanya. Kita perlu dibuat mau dan kita juga perlu dibuat mampu untuk menaati Dia. Inilah cara kedua Allah memastikan bahwa janjinya untuk menyelamatkan kita dengan pasti akan Dia genapi. Yang ketiga, cara yang Dia pakai untuk memastikan keselamatan kita adalah ini. Allah membatasi dan berintervensi dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Allah membatasi dan berintervensi dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Saya bacakan dari satu teks yang terkenal, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti ini Allah membatasi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Berarti ini intervensi sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang membuat keselamatan kita mungkin dipertaruhkan? Apa yang membuat kita mungkin jatuh tersandung? Ada banyak. Salah satunya adalah pencobaan. Iblis mencobai kita, membuat kita jatuh dengan berbagai macam cara. Dan ini adalah opsi yang utama untuk menggagalkan keselamatan kita. Iblis akan terus-menerus mencobai kita, dan bukan cuma iblis yang mencobai kita, tetapi hawa nafsu kita sendiri juga mencobai kita menurut Yakobus pasal yang pertama. Jadi ada banyak sumber pencobaan.
Tapi for sure, pencobaan itu adalah salah satu bahaya terbesar, jika tidak bisa dikatakan satu-satunya atau yang paling utama. Dia adalah salah satu bahaya utama yang berpotensi untuk menggagalkan keselamatan kita. Tapi kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Kenapa? Karena Allah membatasi dan Allah berintervensi. Allah mengukur kekuatan kita dan Allah berintervensi. Coba kita pikirkan Allah membatasi ini pada cerita Ayub. Ayub dicobai oleh iblis, dan tiap kali iblis mau menyentuh Ayub, dia harus datang kepada Allah. Ketika iblis mau mengambil harta benda Ayub, dia harus datang kepada Allah. Ketika dia ingin mengambil keluarga Ayub, dia harus datang lagi kepada Allah. Ketika iblis ingin menyentuh, mengambil kesehatan Ayub, memberikan penyakit kulit yang parah, dia juga harus mendapatkan persetujuan dari Allah. Jadi untuk setiap langkah yang akan diambil oleh iblis, maka butuh persetujuan dari Allah. Allah membatasi, Allah tahu kemampuan kita. Allah tidak mungkin membiarkan pencobaan-pencobaan melampaui kekuatan kita. Dia membatasi. Tapi dia bukan cuma membatasi, tetapi dia juga berintervensi. Dia juga langsung berintervensi di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia begitu ketakutan. Dia begitu letih, dia begitu gentar, gemetar menghadapi momen itu. Dan Alkitab mencatat, salah satu kitab Injil mencatat, bahwa malaikat-malaikat diutus untuk menguatkan Yesus. Diutus untuk menguatkan Yesus. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, setelah dia berhasil mengusir iblis, maka malaikat datang melayani dia. Jadi Allah bukan cuma membatasi, tetapi Allah juga berintervensi sehingga kita tidak mungkin gugur imannya. Ada satu cerita yang menarik tentang Petrus yang dicatat di dalam Injil Lukas, di dalam Injil lain tidak dicatat. Yesus ketika memprediksi bahwa Petrus akan mengkhianati dia, akan menyangkali dia, Yesus berkata begini, "Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau, menjatuhkan engkau. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan nanti kalau kamu sudah insaf, kamu harus memberitahu saudara-saudaramu yang lain." Di sini kita bisa melihat memang ada pembatasan di situ. Dan kalaupun tidak ada pembatasan di situ, ada intervensi di situ. Iblis menuntut untuk menampi, berarti dia minta izin dulu. Dan ketika izin itu diberikan pun ada intervensi, yaitu Kristus berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Bisa jatuh, tapi tidak gugur. Jatuh, tapi tidak mati. Dan itu karena Allah berintervensi. Kita tidak usah khawatir tentang pencobaan-pencobaan di depan yang mungkin akan kita hadapi. Mungkin kita bergumul dengan dosa tertentu dalam diri kita, dalam natur kita yang berdosa. Dan mungkin kita lelah, kita capek bergumul dengan semuanya itu. Atau mungkin kita membayangkan pencobaan-pencobaan di depan, ada penganiayaan, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang benar-benar menghempaskan kita sampai ke tanah, sampai hancur, berantakan. Atau mungkin ada penganiayaan, atau mungkin iblis melakukan banyak hal lain yang tidak mampu kita pikirkan. Kita tidak usah terlalu memikirkan itu. Jangan overthinking tentang itu. Kenapa? Karena Allah pasti membatasi dan Allah pasti berintervensi. Itu cara ketiga Allah memastikan keselamatan kita. Dan sekarang kita masuk cara yang terakhir, cara yang keempat. Bagaimana Allah memastikan keselamatan kita, bagaimana Allah menggenapi janjinya. Yaitu Allah memberi kita pendoa syafaat yang sempurna. Allah memberikan kepada kita pendoa syafaat yang sempurna. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu kita lompat di pasal yang sama ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati.
Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Dalam bahasa Yunani, pendoa syafaat bagi kita. Amin, amin. Dua ayat ini sangat menghibur kita. Dua ayat ini muncul di tengah konteks penderitaan seperti yang tadi saya sudah singgung di depan. Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-18 bicara tentang penderitaan yang dialami oleh semua makhluk, tidak terkecuali anak-anak Allah. Kita bisa menghadapi penderitaan yang sama dengan orang-orang dunia, bahkan penderitaan yang lebih parah daripada mereka. Tapi yang membedakan kita dari mereka adalah pengharapan. Sebagai anak-anak Allah, kita punya pengharapan. Ada banyak alasan mengapa kita punya pengharapan. Nah, beberapa yang disebutkan Paulus di ayat tadi adalah karena Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita dan karena Kristus Yesus menjadi pendoa syafaat kita. Di tengah penderitaan kadangkala kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi kita tidak tahu apa dan kita tidak tahu bagaimana. Tapi di tengah situasi seperti itu, Roh Kudus berdoa untuk kita. Bahkan ketika kata-kata kita terbatas mengungkapkan perasaan, ketakutan, kecemasan kita, Roh Kudus berdoa melampaui semuanya itu. Dan Kristus itu berdoa syafaat bagi kita di tengah konteks dakwaan-dakwaan. Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang akan mendakwa kita? Iblis akan mendakwa kita terus-menerus. Tetapi Kristus berdiri sebagai pembela, sebagai pendoa syafaat bagi kita. Nah, kalau yang berdoa untuk kita adalah Roh Kudus, yang berdoa untuk kita adalah Kristus Yesus, mana mungkin doanya tidak dijawab? Dan saya tahu apa yang didoakan oleh Roh Kudus dan apa yang didoakan oleh Kristus Yesus, yaitu kepastian keselamatan kita. Kristus berdoa, Roh Kudus berdoa supaya kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah Allah karuniakan kepada kita. 4 hal inilah yang membuat kita yakin bahwa keselamatan kita itu pasti. Keselamatan kita tidak mungkin hilang. Allah bekerja begitu rupa di dalam diri kita, memampukan kita untuk mengikuti dan menaati Dia sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Tapi mungkin kita bertanya, bukankah Alkitab mencatat tentang orang-orang yang murtad, tentang orang-orang yang mengundurkan diri dari pelayanan, orang-orang yang meninggalkan iman mereka? Lalu bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, sekarang kita akan sampai pada isu itu. Bagaimana dengan mereka yang murtad? Bagaimana dengan mereka yang murtad? Mungkin kita tahu kemurtadan ini bukan cuma dari beberapa ayat Alkitab yang nanti kita akan lihat bersama-sama, tetapi juga itu terjadi pada orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan beberapa tokoh Kristen yang terkenal memiliki orang-orang yang dekat dengan dia yang pada akhirnya murtad meninggalkan iman mereka dalam tanda kutip. Billy Graham memiliki seorang sahabat dekat bahkan rekan pelayanannya dia yang akhirnya menjadi orang yang sangat liberal sekali dan akhirnya menolak imannya kepada Yesus Kristus. Ada beberapa tokoh yang lain yang anggota keluarganya atau rekan pelayanannya pada akhirnya meninggalkan iman mereka. Nah, bagaimana kita menjelaskan itu? Apakah semua ini berarti keselamatan kita bisa hilang? Apakah Alkitab mengandung kontradiksi? Di satu sisi kepastian keselamatan diajarkan, tapi di sisi lain juga ada keselamatan yang hilang. Apakah Allah mengajarkan kontradiksi di dalam firman-Nya di dalam Alkitab? Sama sekali tidak. Kalau kita mengamati teks-teks tentang kemurtadan tadi, maka kita akan mendapati beberapa hal yang menunjukkan bahwa kemurtadan semacam itu tidak bertentangan dengan konsep kepastian keselamatan. Bagaimana bisa? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, yang bisa hilang adalah yang memang tidak sungguh-sungguh. Yang bisa hilang adalah yang memang tidak sungguh-sungguh, dari awal tidak sungguh-sungguh. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita,
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 2 kali disebutkan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan kemurtatan itu justru membuktikan memang tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes tidak kaget dengan beberapa orang yang dulu aktif rajin bersekutu dengan dia dan komunitas Kristen pada waktu itu. Lalu orang-orang ini mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Makanya Yohanes menyebut mereka adalah antikristus. Dan kalau kita membaca apa yang diyakini oleh para antikristus di dalam surat 1 Yohanes, kita menemukan mereka menentang doktrin-doktrin kekristenan yang sangat mendasar sekali. Allah menjadi manusia ditolak. Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, anak Allah, itu juga ditolak. Doktrin-doktrin yang pokok, yang fundamental ditolak oleh mereka. Bukan cuma mereka menolak, tapi mereka mengajarkan itu kepada banyak orang. Kelihatannya kalau dilihat dari luar, ini adalah sebuah kegagalan. Orang itu sudah dibina dalam tanda kutip di dalam komunitas Kristen sekian lama, tapi akhirnya mereka murtad. Tapi Yohanes punya penjelasan. Mereka murtad karena mereka dari awal tidak pernah sungguh-sungguh kepada kita. Jadi mereka sebetulnya tidak pernah terhilang karena dari awal mereka tidak pernah sungguh-sungguh ada di dalam komunitas itu. Bahkan Yohanes menegaskan sekali lagi, justru kemurtatan mereka menjadi bukti bahwa mereka dulu tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Penjelasan yang kedua tentang orang-orang yang murtad adalah ini. Yang bisa hilang adalah yang tidak termasuk kepunyaan Allah. Yang bisa hilang adalah yang tidak termasuk kepunyaan Allah. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 19. Paulus berkata begini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Perhatikan ayat 19, tetapi ada kontras. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasarnya teguh, tidak bisa tergoyahkan. Dan meterainya ialah ini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sekali lagi saya bacakan ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, dia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia berada di dalam penjara dan dia juga menulis di awal maupun di akhir bahwa beberapa orang yang dia sebutkan namanya, berarti orang itu cukup terkenal, berarti orang itu cukup penting sampai disebutkan nama mereka. 2 kali di tempat yang berbeda lagi, Paulus menyebutkan tentang beberapa orang rekan pelayanannya yang pada akhirnya meninggalkan dia dan mengajarkan hal-hal yang sesat. Tapi pada waktu Paulus menceritakan itu, Paulus membuat kontras. Paulus berkata demikian, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Apa maksudnya? Bukankah beberapa orang itu goncang imannya? Bukankah beberapa orang itu pada akhirnya terpeleset dan meninggalkan imannya? Bagaimana mungkin Paulus mengatakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh? Lah kalau teguh, bagaimana mereka bisa meninggalkan iman mereka? Nah maksudnya Paulus adalah begini, dasar yang diletakkan Allah teguh itu berkaitan dengan meterainya, yaitu Allah memeteraikan orang-orang yang memang menjadi kepunyaannya. Ingat, kata meterai berkaitan dengan kepemilikan. Dan inilah dasar yang teguh itu. Orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dan meterai di dalam hidup orang itu. Siapa saja yang telah menjadi milik Allah, maka orang itu akan mampu berdiri teguh sampai pada akhirnya. Orang-orang ini ya bukan menjadi milik Allah. Walaupun mereka dulu aktif di dalam pelayanan, walaupun mereka menduduki jabatan yang penting atau memegang peranan yang besar di dalam pelayanan Paulus, tapi tetap saja dasarnya
Allah itu teguh, yaitu siapa yang menjadi kepunyaannya, siapa yang dimeteraikan oleh Allah, maka orang itu tidak akan bisa menyeleweng. Kecuali orang-orang itu bukan menjadi milik Allah, maka orang-orang itu akan menyeleweng pada akhirnya. Nah, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah memperteraikan orang itu. Tapi kita melihat dari ayat ini, tidak semua orang yang rajin di dalam pelayanan, tidak semua orang yang penting di dalam pelayanan adalah benar-benar milik kepunyaan Allah. Yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan orang-orang yang murtad itu? Alkitab menjawab demikian. Yang bisa hilang adalah yang tidak pernah berubah naturnya. Yang bisa hilang adalah yang tidak pernah berubah naturnya. Saya bacakan Matius 7 ayat 15 dan 16, lalu lompat ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang terkenal, saya mau bacakan supaya kita tidak salah paham. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari luarnya saja kelihatan domba, tetapi sesungguhnya natur mereka adalah serigala yang buas. Lalu Yesus memberi penjelasan di ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya tidak bisa. Buah sesuai dengan natur, dengan jenis pohonnya. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan Yesus menolak mereka dari kenal, kemudian Yesus tidak mengakui. Bukan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini kita melihat ada orang-orang yang tampaknya luar biasa, tampaknya dipakai Tuhan dengan spektakuler. Mereka bernubuat demi nama Tuhan, dan nubuatnya ya pasti digenapi. Kalau meleset semua, apa yang mereka bisa banggakan, apa yang mereka bisa pertaruhkan sebagai pembelaan di depan Kristus. Mereka mengusir setan demi nama Kristus, dan pasti setan-setan itu juga keluar. Jadi ini ada hal-hal yang kelihatannya spektakuler, hal-hal yang kelihatannya luar biasa. Orang ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Tetapi Yesus dari awal melihat jauh ke dalam. Dia tidak mau tertipu dengan tampilan yang ada di luar. Dia menggambarkan orang-orang ini tampaknya seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mereka serigala yang berbulu domba. Dari dalamnya, dari naturnya memang sudah buruk. Mereka mencoba memakai kulit yang baik, tapi itu tidak mungkin, tidak terdeteksi. Kenapa? Lalu Yesus menjelaskan, bisa tidak semak duri, semak belukar menghasilkan buah anggur, buah ara, atau buah-buah yang lain? Ya jelas tidak mungkin. Setiap pohon akan menghasilkan apa yang sesuai dengan jenis pohon itu. Rumput liar akan menghasilkan rumput liar. Paling jauh akan menghasilkan rumput liar dan bunga liar yang tidak enak untuk dilihat. Semak belukar menghasilkan apa? Ya menghasilkan semak belukar, atau paling menghasilkan bunga-bunga tertentu yang liar, yang tidak indah sama sekali. Tidak mungkin semak belukar, lumpur liar menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi Yesus dengan kiasan-kiasan ini, Yesus sebetulnya sedang memberitahu apa yang dihasilkan itu sesuai dengan keadaan yang ada di dalam orang itu. Makanya kita jangan sampai terkecoh. Melihat, wah orang ini luar biasa. Wah dalam pelayanan, wah ini luar biasa. Siapa tahu itu cuma penampilan di luar. Siapa tahu itu cuma kulit domba, tapi orangnya serigala. Dan saya cukup kenal dengan beberapa hamba Tuhan yang saya nilai belum mengalami pertobatan. Memang tidak banyak, tapi beberapa saya melihat
belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kalau saya melihat diri saya sendiri dulu juga, saya melihat pertobatan saya juga berlangsung secara gradual. Ada tindakan-tindakan yang dulu saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang sangat bodoh, tindakan-tindakan yang sangat jahat yang saya lakukan dulu. Padahal saya mungkin sudah sekolah teologi, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saudara, menjadi hamba Tuhan bukan jaminan bahwa orang itu memang dari sononya sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi kita jangan terkecoh. Jangan terkecoh melihat begini, loh orang itu kan sudah pelayanan, sudah dipakai Tuhan, kok murtad? Berarti keselamatan bisa hilang. No, belum tentu. Siapa tahu apa yang ditampilkan itu hanyalah sandiwara, hanyalah pencitraan. Saya pernah mendengar misalnya ada seorang teman saya, hamba Tuhan, dia bercerita bahwa dia itu punya teman dukun, dan dukun itu memberitahu dia beberapa pendeta datang kepada dukun itu untuk meminta jimat tertentu. Supaya apa? Supaya kalau khotbah kelihatan berwibawa. Supaya apa? Supaya kalau mendoakan orang terjadi sesuatu. Supaya kalau mendoakan orang-orang itu bisa jatuh. Saya tidak mengatakan hamba Tuhan yang menopangkan tangan dan orang lain jatuh berurusan dengan dukun ini. Bukan. Tapi ada memang orang yang meminta kesaktian dari dukun supaya pelayanannya dia kelihatan heboh, kelihatan spektakuler. Kita jangan sampai terkecoh dengan semuanya itu. Ada juga orang yang menggunakan hipnotis di dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya kelihatannya bisa membuat orang nangis, bisa membuat orang jatuh, bisa membuat orang mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia bisa mengontrol pikiran orang-orang itu. Ada orang yang menggunakan hipnotis untuk melakukan itu. Jangan pikir, wah itu dari Roh Kudus, Tuhan memimpin mereka. Belum tentu. Memang ada yang mungkin Roh Kudus bekerja dalam diri mereka sehingga terjadi hal-hal yang spektakuler. Saya tidak menyangkali itu. Tapi poin saya adalah kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita terkecoh melihat si A dipakai Tuhan luar biasa, berarti pasti sudah diselamatkan. Belum tentu seperti itu. Yang keempat, bagaimana kita menjelaskan orang-orang yang murtad di dalam Alkitab? Nah, Alkitab memberitahu kita ini. Yang bisa hilang adalah yang tidak pernah diselamatkan. Yang bisa hilang adalah yang tidak pernah diselamatkan. Mari kita membaca ayat yang sangat terkenal sekali. Ibrani 6 ayat 4-9. Ayat ini seringkali dipakai untuk menolak kepastian keselamatan. Dan mari kita melihat bersama-sama. Ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ayat 9 perhatikan ya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik daripada ayat 4, ayat 5 tadi. Apa yang lebih baik itu? Yaitu memiliki keselamatan. Sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Coba saya terangkan ayat ini untuk kita. Kalau kita cuma membaca ayat 4 dan 5, kelihatannya orang ini sudah pasti diselamatkan. Karena orang ini mengecap pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Nah, beberapa orang yang memegang kepastian keselamatan mencoba untuk meringankan, meremehkan pengalaman-pengalaman di ayat 4 dan 5 dengan mengatakan, oh itu pengalamannya tidak sungguh-sungguh, mereka cuma mengecap saja tapi tidak sampai menikmati dengan utuh, dengan kenyang begitu kan. Ini cuma cicipan-cicipan saja. Menurut saya tafsiran semacam itu kurang tepat. Memang orang-orang ini benar-benar mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi yang membedakan adalah begini, pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu belum tentu mengandung keselamatan. Makanya di ayat 9 penulis surat Ibrani mengatakan, tapi walaupun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Lebih baik daripada semua tadi. Kenapa disebut lebih baik? Karena mengandung keselamatan. Berarti segala yang baik tadi di ayat 4 dan 5 tidak mengandung keselamatan. Spektakuler? Iya, tapi tetap tidak mengandung keselamatan. Coba saya jelaskan.
contoh-contoh yang lebih praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tidak orang yang mengalami kesembuhan secara mujizat, tapi pada akhirnya tidak beriman? Ada? Pasti adalah. Alkitab juga mencatat seperti itu kok. Ada orang-orang yang mengalami mujizat, melihat mujizat, tapi tidak percaya. Di Matius pasal yang ke-11, Yesus mengecam beberapa penduduk kota besar di Israel. Karena Yesus melakukan banyak mujizat di sana, tapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Bisa tidak orang menikmati mujizat, mengalami mujizat, dan tampaknya beriman, tapi ternyata tidak sungguh-sungguh imannya? Ada juga, karena Alkitab juga mencatat itu di dalam Yohanes pasal yang kedua bagian terakhir. Ketika Yesus ada di Yerusalem, dia melakukan begitu banyak mujizat dan dicatat begini, banyak orang percaya dalam namanya. Tapi menariknya ada keterangan, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus mengenal mereka semua. Yesus tahu isi hati orang. Yesus tidak membutuhkan kesaksian orang. Dengan kata lain, walaupun orang-orang ini menunjukkan dirinya so excited, punya antusiasme yang tinggi untuk percaya kepada Yesus, tapi Yesus paling tahu hatinya orang-orang ini tidak sungguh-sungguh percaya kepada dia. Dan kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 misalnya, kita akan mengetahui setelah Yesus memberi makan begitu banyak orang, ribuan orang, lalu Yesus mau dijadikan raja. Yesus menyingkir dari sana, dia turun dari bukit, dia melarikan diri, dia menyeberang danau, pergi ke tempat yang lain. Dan apa yang dilakukan sebagian orang yang menginginkan Yesus jadi raja, yang telah mengalami mujizat itu, mereka menyeberangi danau juga untuk mengikuti Yesus. Wow, kurang apa coba? Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka ingin menjadikan Yesus raja. Bahkan mereka mengejar Yesus kemana saja Yesus pergi. Dan ketika mereka menemui Yesus di seberang, mereka bersuka cita sekali dan mereka berkata, "Guru, kapan engkau sampai di sini?" Tapi jawaban Yesus mungkin mengagetkan mereka. Yesus mengatakan, "Engkau mengikut aku bukan karena tanda-tanda, engkau ikut aku karena perutmu kenyang." Lebih parah lagi, mengikut Yesus karena tanda, karena mujizat, itu tidak menunjukkan iman yang sejati. Tidak semua orang yang datang kepada Kristus karena mujizat memiliki iman yang sejati. Nah, ini lebih parah lagi. Pergi kepada Yesus, mencari Yesus hanya gara-gara pertimbangan perutnya kenyang. Hanya pertimbangan hal-hal yang sifatnya jasmaniah, material semata-mata. Tapi mereka punya pengalaman rohani? Punya dong, mengalami mujizat kok, melihat mujizat. Beberapa orang mungkin malah dipakai Tuhan dalam tanda kutip di dalam pelayanan. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu yang paling mengerti hati orang. Nah, penjelasan-penjelasan ini harus kita pahami dengan baik. Tapi saya tidak ingin saudara meragukan diri sendiri. Loh, kalau demikian berarti saya tidak bisa diselamatkan dong. Apa jaminannya bahwa saya milik kepunyaan Allah, bahwa saya termasuk sungguh-sungguh di dalam bilangan orang yang percaya, bahwa saya sungguh-sungguh telah memiliki sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan? Apa jaminannya? Nah, kita perlu ingat diskusi kita tentang kelahiran kembali. Dampak dari kelahiran kembali adalah kita menyesali semua dosa-dosa kita. Kita menyadari kita ini orang yang tanpa harapan di dalam dosa-dosa kita. Dan kita juga mempercayakan diri kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selama Anda menyesali dosa-dosa Anda, selama Anda menyadari bahwa Anda tidak mungkin diselamatkan melalui perbuatan baik Anda, selama Anda berserah penuh kepada Kristus, meyakini bahwa penebusannya sempurna, bahwa kebenarannya itu menjadi jaminan kita dibenarkan di hadapan Allah, bahwa kalau Anda menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Itu adalah bukti bahwa Anda sudah berada di dalam keselamatan, dan sekali ada di dalam keselamatan, Anda akan terus ada di sana, Anda akan baik-baik saja, karena Allah akan memampukan Anda untuk menaati dan mengikuti Dia sampai selama-lamanya. Dan saya ingin mengakhiri sesi ini dengan membacakan sebuah kalimat. Kita masuk surga bukan karena tidak berdosa, tetapi karena korban Kristus sempurna bagi kita. Sekali lagi, kita masuk surga bukan karena tidak berdosa, tetapi karena korban Kristus sempurna bagi kita. Kalau kita berpikir
bahwa kita yang memastikan keselamatan. Apalagi kalau kita berpikir bahwa kita baru masuk surga kelak, kalau kita tidak berdosa, maka pantas kalau kita ragu dengan keselamatan kita. Maka pantas kalau kita takut kehilangan keselamatan kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa keselamatan kita bukan kita yang memastikan. Keselamatan kita dipastikan oleh korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib bagi kita. Kristus mati sekali untuk seluruh dosa kita, untuk dosa di masa lalu, masa kini, maupun dosa yang ada di masa depan. Kristus mati menebus semua dosa kita. Penebusannya sempurna bagi kita, dan itulah yang memastikan keselamatan kita. Tugas kita adalah terus-menerus mengikuti Dia, terus-menerus menaati Dia, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri kita, mengerjakan kemauan dan kemampuan bagi kita. Kiranya sesi ini sungguh menghibur kita dan memberikan pengharapan, memberikan kepastian di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.